Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan membaca kitab Al-Mu'taqad As-Sahih, Al-Wajibu 'alal Muslim i'tiqaduhu, yaitu akidah yang sahih yang wajib atas setiap muslim untuk meyakininya. Pembahasan kita masih di muqaddimah. Taib, di muqaddimah, di pembahasan pada pembahasan yang lalu dijelaskan bahwa ahli sunnah wal jamaah adalah mereka yang berpegang dengan petunjuk Nabi dan para sahabat, ya. Dan ahli sunnah wal jamaah adalah kelompok yang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kelompok yang senantiasa dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelompok yang senantiasa berada di atas kebenaran. Di dalam hadis disebutkan kemarin pembahasan yang lalu, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum dhahirun. Senantiasa sekelompok dari umatku dhahirin, mereka menang, hatta ya'tiyahum amrullah, sampai datang kepada mereka perkara Allah, wa hum dhahirun, dan mereka dalam keadaan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga makna dhahirun yakni yang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata muallif, adz-dzuhur huna bimakna an-nasr. Nah, kemarin sampai di situ pembahasan kita. Kemudian muallif mengatakan, wa hum firqatun wahidatun la tata'addadu. Mereka itu adalah kelompok yang satu yang tidak berbilang atau berkelompok-kelompok, berpecah-pecah. Walidha summu bil jamaah, oleh karena itu mereka dinamakan al-jamaah. Jadi hakikat al-jamaah adalah ketika mereka berada di atas kebenaran, mereka berjamaah maknanya bersatu di atas pemahaman yang benar. Jadi yang jadi tolak ukur bukan banyaknya, tapi yang tolak ukur di sini adalah dalam masalah jamaah dari sisi maknawi, berpegang dengan jamaah dari sisi maknawi, maka makna jamaah yakni bukan masalah banyaknya jumlah, tapi masalah benar tidaknya dalam pemahaman. Karena arti jamaah ada dua macam. Jamaah secara hissiyah maknanya yakni umat yang dipimpin oleh imam, oleh pemimpin, oleh khalifah, oleh raja, oleh presiden. Itu namanya jamaah secara hissi. Adapun jamaah secara maknawi, apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana kata Ibnu Mas'ud, al-jama'atu ma wafaqal haqqa walau kunta wahdaka. Jamaah itu adalah ketika engkau berada di atas kebenaran walaupun kau sendirian. Jadi yang menjadi ibrah, tolak ukurnya adalah pemahaman yang benar, mengikuti pemahaman Rasul dan para sahabat. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, famada ba'dal haqqi ila dhalal. Maka tidak ada lagi setelah kebenaran kecuali kesesatan. Jadi ada dua saja kelompok ini, kelompok yang benar, kelompok yang sesat. Ya, memang kesesatan itu tidak sama, tapi setelah kebenaran pasti kesesatan, walaupun bertingkat-tingkat kesesatannya. Ya, walaysa lahum ismun yu'rafuna bihi siwal Islam. Kelompok ini yaitu ahli sunnah wal jamaah tidak punya nama lain yang dikenal kecuali hanya nama Islam saja. Wasunnati, dan nama sunnah. Jadi di dalam Islam tidak boleh ada lagi kelompok yang menatasnamakan bukan nama-nama yang syar'i, seperti bukan ahli sunnah atau bukan Islam. Ya, dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah taala, ahlu sunnah laisa lahum laqab yu'rafuna bihi. Ahli sunnah itu tidak punya julukan selain julukan-julukan syar'i. Ya,
la jahmi wala qadariyun wala rafidhiyun. Jadi kalau dia bukan ahli sunnah ya berarti Jahmiyah, kalau bukan ahli sunnah ya berarti Rafidhah atau Qadariyah, ya, atau Asy'ariyah atau Maturidiyah atau Kulabiyah. Jadi kata Imam Malik, ahli sunnah tidak punya lagi julukan kecuali ya satu, sunnah saja. Ahli sunnah, ahlul athar, ahlul jamaah, al-firqah najiyah, firqah at-taifah al-mansurah. Itu nama-nama yang memang disebutkan sifat-sifat itu di dalam hadis. Jadi tidak boleh lagi ada jamaah A, jamaah fulani, jamaah alan, jamaah ini dan itu, yang tidak disandarkan kepada nama-nama yang syar'i. Su'ila rahimahullah ta'ala anil sunnah. Imam Malik ditanya tentang sunnah. Kata beliau, ma la isma lahu siwa sunnah, yakni anna ahla sunnah laysa lahum ismun yunsabuna ilaihi siwaha. Kata Imam Malik, sunnah itu ya tidak ada nama lain kecuali ya sunnah itu, ahlu sunnah, yakni ahli sunnah bukanlah dia nama yang dinasabkan kepada selainnya, ya. Ahli sunnah, jadi tidak boleh ada nama Jahmiyah, ada nama Mu'tazilah, dan tidak boleh di dalam masalah akidah, masalah dasar-dasar agama ini tidak boleh ada beraneka ragamnya pemahaman atau madhab. Boleh dalam masalah fikih, dalam masalah furu agama. Adapun dalam masalah akidah, sebuah kaidah disebutkan la ta'adudiyyah fi al-i'tiqadi wat tauhid wal iman. Tidak ada namanya ta'addud, keanekaragaman yakni mazhab di dalam masalah akidah. Tidak boleh seorang muslim akidahnya misalnya Asy'ari, akidahnya Mu'tazili, akidahnya Maturidi, akidahnya tidak boleh, semuanya harus akidah ahli sunnah, akidah salafus saleh, akidah Rasul dan para sahabat. Ya. Sekarang para jemaah nanti akan disebutkan di sini, kitab-kitab akidah itu sudah dibukukan sejak abad kedua, sudah dibukukan sampai abad sekarang, sampai zaman kita hidup sekarang ini, tertulis, dan dari zaman abad 2 sampai sekarang tidak ada perubahan, tidak ada, dari dulu itu saja, dari dulu itu saja isinya, tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan. Ini menunjukkan bahwa akidah salaf adalah akidah yang disepakati oleh umat ini, akidah Rasul dan para sahabat. Tidak ada yang menasabkan kepada selain daripada akidah ahli sunnah dulu. Makanya kitab-kitab akidah dinamakan dengan sunnah. Disebutkan nanti di sini oleh mu'allif di halaman berikut. Baik. Wa aqidatus salaf unia, dan akidah salafus saleh unia bi tawthiqiha wa bayani adilatiha wa syariha. Akidah salafus saleh itu diketahui, ya, diketahui dengan ditulisnya, ya, yakni keabsahannya dan penjelasan dalil-dalilnya dan juga syarahnya itu telah ditulis oleh jama'atun minal a'immatil kibar, telah ditulis oleh jamaat, oleh serombongan dari para imam-imam yang besar, banyak, yani bukan satu dua, bahkan tidak dikatakan dari sejak abad kedua ditulis, ya, fi musannafat katsirah, di dalam karya-karya tulis yang banyak, baik istiqlalan wa dhimnan, baik istiqlalan yakni baik secara khusus menulis tentang akidah atau digabungkan dengan kitab yang lain pembahasan fikih tapi disebutkan juga akidahnya. Jadi ada yang ulama memang menulis khusus akidah, ada yang memang menulis kitab secara umum lalu dimasukkan pembahasan akidah. Nah, minha al-mu'alafat al-mawsu'ah, di antara bukti keontentikan, saya dari kemarin setelah terus ontentik ya. Ya kurang n lho sing kedua. Keontentikan. Wis lah bahasa Indonesia wis. Keaslian. Ya, akidah salaf ya dengan ditulisnya oleh para ulama dari zaman ke zaman enggak berubah. Nah, di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh ulama tersebut tidak ada yang mengartikan istiwa misalnya dengan istaula, enggak ada. Atau misalnya
tidak ada yang tidak membahas tentang sifat ketinggian Allah. Allah di atas arasy, nggak ada, pasti terbahas. Dan setelah pembahasan Allah tinggi di atas arasy, biasanya dalam buku akidah semuanya itu dari zaman ke zaman mesti dibahas tentang sifat al-ma'iyah, sifat kebersamaan Allah dengan makhluk. Mesti itu, karena di dalam ayat disebutkan seperti itu. Allah tinggi bersama, Allah tinggi di atas arasy, Allah istiwa di atas arasy, namun wa huwa ma'ahum aina makanu. Allah bersama kalian, bersama mereka makhluk dimanapun makhluk berada. Ini harus dijelaskan sifat ma'iyah ini. Dan itu disebutkan di dalam kitab-kitab tersebut. Ya. Jadi akidah-akidah orang-orang belakangan yang menyimpang, maka itu adalah merupakan penyimpangan terhadap sesuatu yang sudah ijma' para jemaah. Dan sepakat kalau sudah ijma' lalu diselisihi, ini kesesatan namanya. Hatta dalam fikih. Kalau sudah ijma' beda dengan jumhur. Jadi kalau istilah madhab jumhur atau pendapat jumhur mayoritas belum tentu benar. Misalnya masalah orang yang tidak punya wudu nyentuh mushaf, menurut madhab jumhur itu tidak boleh. Tapi menurut minoritas boleh. Nah ini dalam hal khilafiyah seperti ini, madhab jumhur atau madhab orang banyak atau pendapat-pendapat yang mayoritas belum tentu benar. Bisa jadi yang minoritas yang benar. Tapi kalau sudah ijma' ulama, ini dipastikan benar dan menyelisihinya adalah kesesatan. Ya. Maka akidah-akidah yang ditulis para ulama kita, dan mereka menamainya, perhatikan, al-mausumah bis sunnah. Jadi dulu jenengan kalau mencari kitab akidah itu namanya sunnah. Ya. As-sunnah ay al-mu'taqad, yakni namanya akidah. Wa hiya tarbu ala 250 mu'allafan. Mu'allif menulis di sini katanya, dan berkembanglah ya kitab-kitab tersebut sekitar 250 kitab yang ditulis dari zaman ke zaman terkait masalah akidah yang mereka beri nama apa? Sunnah. Ada yang namanya usul sunnah, ada yang namanya as-sunnah, ada yang namanya syarah sunnah, seperti disebutkan di sini. Seperti contohnya beliau mengatakan as-sunnah li Ibnu Abi Syaibah. Perhatikan jemaah, dicatat ya, antum yang punya kitabnya catat. Di antara yang masyhur di sini Imam yakni Ibnu Abi Syaibah, nama kitabnya as-sunnah, isinya tentang akidah. Imam Ibnu Abi Syaibah ini wafat tahun 235, yakni beliau hidup di abad ke-3. Ya, nah, dari situ sudah tertulis dan itu dicetak, sekarang diterbitkan, ada PDF-nya di YouTube, di internet. Bisa kita lihat, kita buktikan. Lalu wasunnah li Ahmad bin Hanbal, sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad ini wafat tahun 241 Hijriah. Ya. Jadi kitab-kitab akidah dari zaman ke zaman itu tertulis di abad kedua, di abad ketiga, abad keempat, kelima, keenam, ketujuh. Dan Muhammad bin Abdul Wahab itu di abad ke-11. Abad 11. Jadi keliru Ibnu Taimiyah di abad ke-7. Jadi keliru kalau kitab-kitab yang menjelaskan tentang akidah, tentang tauhid baru ditulis oleh Ibnu Taimiyah atau Muhammad bin Abdul Wahab. Sehingga diistilahkan akidah yang berdasarkan akidah salaf, ya, yang banyak menyelisih adat kebiasaan itu dianggapnya dia akidah Wahabi. Tidak, justru di abad kedua ini buktinya. Imam Ibnu Syaibah tahun 245, Imam Ahmad tahun 241. Ya. Lalu wasunnah li Ibni Abi Asim, kitab sunnah. Jadi ini kitab apa namanya? Kitab akidah isinya. Karya Imam Ibnu Abi Asim. Imam Ibnu Abi Asim wafat tahun 287 beliau. Dan kitab-kitab ya memuat isinya kitab-kitab hadis itu sekitar 1.500 hadis tentang akidah. Ya. Kitab Imam Ibnu Abi Asim yang wafat tahun 287 ini, ya, kitab-kitab yang berisikan tentang akidah sekitar 1.500 lebih hadis. Jadi dia itu isinya kitab hadis, namun hadis-hadis tentang akidah.
Kan ada hadis tentang hukum, hadis-hadis tentang akhlak, tentang adab atau tentang misalnya muamalah. Ini enggak hadis-hadis tentang akidah. Lalu wasunnah li Abdillah bin Ahmad. Nah, kitab sunnah karya anaknya Imam Ahmad, yaitu bernama Abdullah. Makanya Imam Ahmad itu dikunyahkan dengan Abu Abdullah. Di antara putranya ulama ngarang kitab namanya Sunnah. Bapaknya punya kitab namanya juga As-Sunnah. Jadi ngarang akidah sama-sama. Nah, Imam Ahmad, putra Imam Ahmad ini meninggal tahun 290 Hijriah. Lihat masa yang demikian dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akidah salaf ini akidah yang jadul, akidah yang baheula, dan itu akidah yang asli, otentik sampai sekarang. Ya. Sampai sekarang yang kita wajib untuk menempuhnya akidah tersebut. Nah, di dalam kitab ini nanti dijelaskan kandungan akidahnya secara ringkas. Lalu wasunnah karya lil Khallal. Ya. Khallal ini nama aslinya Ahmad bin Muhammad, kunyahnya Abu Bakar. Imam Abu Bakar Ahmad bin Muhammad Al-Khallal, tahun 311 beliau wafatnya. Ini semua di abad kedua, abad ketiga, ya. Jadi telah tertulis di abad kedua itu siapa? Seperti Imam, ya, termasuk juga Imam Al-Humaydi nanti akan disebutkan. Nah, lalu siapa lagi? Wasunnah li Ahmad bin Al-Furat Abi Mas'ud Ar-Razi. Kemudian sunnah li Asad bin Musa. Asad artinya singa, ya, li Asad bin Musa. Jadi boleh, tapi kalau kita namai anak singa, singa gitu ya. Singa bin apa? Kurang ini. Kalau di Arab itu biasa nama-nama binatang. Ya, tapi binatang yang bagus-bagus, punya akhlak, punya sifat. Dan seperti singa. Karena memang orang Arab itu kenapa menamai anak mereka dengan binatang yang gagah-gagah? Karena mereka suka berperang dulu. Nah, ketika perang, ada perang tanding biasa. Nah, itu nanti akan panggil anak-anak mereka. Maka kalau manggilnya itu namanya kurang gagah, maka itu kurang baik. Dan akan pengaruh ketika nama ini panggil nama yang gagah dalam peperangan, kan itu. Singa maju. Harimau gitu. Coba kalau kambing gitu kan, nggak ada harganya, nggak, atau apalagi ayam, nggak takut musuh, tapi singa keluar, Haidar. Jadi begitu kebiasaan orang Arab dahulu. Kemudian Fahad, macan, ya, Fahad. Taib. Kemudian wasunnah li Abil Qasim sahib Malik. Abil Qasim yani Ibnul Qasim ini sahib Malik, Imam Malik. Jadi wasunnah li Muhammad bin Salam Al-Bikandi wasifat waraddu ala al-jami'ah li Nu'aim bin Hammad. Ini semua nama-nama ulama-ulama yang hidup di abad ketiga, abad keempat, ya. Terus diantaranya disebutkan di sini karya Imam Al-Athram, juga punya kitab sunnah. Dia muridnya Imam Ahmad. Demikian pula Harb bin Ismail Al-Kirmani atau Al-Karmani, juga ini muridnya Imam Ahmad. Semua mereka mengarang kitab-kitab akidah yang bernama sunnah, yang isinya adalah tentang masalah akidah. Ya. Demikian pula kitab di zaman itu dinamakan dengan akidah. Jadi kitab akidah ditulis dengan akidah, seperti Imam As-Sabuni. Imam As-Sabuni, yani Abu Utsman Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni punya kitab namanya Aqidatus Salaf, Aqidatus Salafi Ashabil Hadis. Jadi istilah salaf ini sudah beliau ini hidup, ya, abad keempat, lahir 375, wafatnya 449. Imam As-Sabuni, Abu Utsman Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni. Demikian pula kitab Al-Ibanah Imam Ibnu Battah, juga berisikan tentang akidah, ya, kitab Al-Ibanah. Beliau hidup di tahun atau abad ketiga, tahun 395 wafatnya, ya. Taib. Wa kitab Tauhid Imam Ibnu Khuzaimah, ya, wa Tauhid libni Khuzaimah. Jadi kitab Tauhid bukan hanya Muhammad bin Al-Wahhab yang punya kitab Tauhid, punya kitab Tauhid juga Imam Ibnu Khuzaimah. Demikian pula Imam Ibnu Mandah wa Tauhid, punya kitab namanya Tauhid.
Ini menunjukkan para jemaah bahwa akidah itu sudah dibukukan di abad kedua, ketiga, keempat terus dari zaman ke zaman sampai zaman sekarang. Seperti zaman sekarang ya ulama kita yang masih hidup di zaman kita atau yang barusan meninggal misalnya, itu menulis akidah sama persis dengan yang ditulis oleh para ulama di zaman dahulu. Seperti Syekh Fauzan nulis kitab namanya Min Usul Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian Syekh Barzaz ini barusan meninggal juga ya, hidup di zaman kita lah, di abad kita, nulis kitab namanya Al-Mu'taqad As-Sahih yang kitabnya kita pelajari sekarang. Dan itu mereka tidak ada perubahan. Dari dulu itu saja. Bahasan dari dulu itu saja. Diulang-ulang agar umat selamat dari akidah yang menyimpang. Ya, ratusan kali diulang-ulang membaca kitab akidah ini. Demikian pula Al-Iman namanya. Ada kitab Al-Iman, itu juga tentang akidah yang ditulis oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Kitab Al-Iman. Wafat 224 beliau ini. Kitab kitab kecil ya, tapi sangat besar sekali. Isinya dari awal sampai akhir berbicara tentang keimanan, bahwa iman itu adalah qaulun bil lisan wa amalun bil arkan, yajid bi ta'ah wa yanqusu bi maksiyah. Itu dijelaskan oleh Imam siapa tadi? Imam Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam. Tahun berapa dia? Wafat tahun 224. Ya. Maka Imam Bukhari pernah cerita, aku telah bertemu dengan 1080 orang guru, kulluhum yaqulun annal iman qaulun wa amal. Aku telah berguru kepada 1080 lebih guru yang semua guru-guru itu mengatakan iman itu qaulun wa amal. Artinya apa? Artinya guru beliau itu adalah bukan ahli bid'ah tapi ahli sunnah karena meyakini tentang iman yang benar. Bukan murji'ah, bukan khawarij dan seterusnya. Ya. Kemudian usul sunnah li Abi Abdillah Ibnu Abi Zamanin. Demikian pula nama kitab akidah itu Asy-Syari'ah di zaman dulu, karya Imam Al-Ajuri. Ya. Beliau wafat tahun 300-an, Imam Al-Ajuri. Kemudian juga ada kitab karya Imam Abu Bakar Al-Ismaili namanya I'tiqad Ahli Sunnah. Subhanallah. Jadi ini istilah-istilah yang kita nih baru kenal sekarang para jemaah. Istilah akidah ahli sunnah, akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah salaf. Kita baru dengar sekarang, padahal sudah ada sejak ribuan tahun, ya, berabad-abad yang lalu. Demikian juga ada syarah sunnah karya Imam Al-Barbahari. Ada kitab Al-Iman Ibnu Mandah, Al-Iman Al-Adani, juga Al-Arsh. Nah, ada ulama-ulama dulu yang menulis khusus tentang sifat Allah yang banyak orang menyimpang di dalamnya, tentang ar-ru'yah, Allah bisa dilihat atau tidak. Terus was-sifat atau an-nuzul, tentang turunnya Allah ke langit dunia. Imam Daraqutni yang hidup di abad ketiga 385 meninggalnya. Itu sudah dibahas oleh ulama-ulama dahulu. Tapi muncul ulama-ulama sekarang atau orang-orang sekarang yang menolak atau yang mengingkarinya. Seperti tentang masalah istiwa Allah di atas arasy. Istiwa kata mereka bukan beristiwa, tapi bukan naik atau tinggi di atas arasy, bukan, tapi menguasai arasy. Itu kan batil para jemaah. Yang pertama, dia itu takwil yang batil, takwil tanpa dalil. Terus yang kedua, konsekuensinya sangat rusak sekali. Karena kalau menguasai arasy dalam bahasa Arab, istaula kata mereka, istaula itu menguasai yang bermakna menguasai min babil mughalabah. Menguasai itu artinya telah mengalahkan. Jadi seolah-olah Allah itu telah mengalahkan lawan lalu menguasai arasy. Itu istaula. Nah, itulah istiwa, diartikan istaula sama mereka. Lah Allah bertengkar sama siapa? Rebutan arasy. Terus konsekuensi batinnya lagi adalah kalau Allah istiwa di atas arasy diartikan menguasai arasy, berarti boleh-boleh saja dong kita katakan Allah istiwa di atas bumi, istiwa di atas pohon, istiwa di atas matahari. Karena Allah menguasai matahari tidak? Menguasai. Allah menguasai bumi tidak? Menguasai. Allah menguasai manusia, menguasai binatang. Boleh-boleh saja kita katakan Allah istiwa di atas unta. Karena unta dikuasai oleh Allah. Semua makhluk dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah rusaknya ketika mentakwil istiwa dengan istaula. Kenapa mereka sampai ogah
Sampai anti mengatakan Allah tinggi di atas aras, karena kata mereka kalau Allah di atas aras maknanya Allah bertempat, atau Allah berada pada suatu arah, atau Allah berjasad. Nah yang ngomong gitu siapa? Mereka sendiri yang mengkonsekuensikan sendiri. Ya. Lagi pula coba kalau disebut Allah bertempat, maka jangan terlalu kita seolah menjauhi lafaz bertempat. Jangan terlalu takut dengan lafaz bertempat. Yang penting keyakinan kita Allah istiwa di atas aras. Taib. Sekarang mereka mengatakan bertempat. Apa maksud mereka bertempat itu? Kan kata mereka Allah mawujud bila makan, Allah ada tanpa tempat, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Terus di mana Allahnya? Pokoknya ada, nggak bertempat. Kenapa nggak mau mengatakan Allah di atas aras? Karena bertempat. Lalu kalau bertempat kenapa? Kenapa kalau Allah bertempat? Maka kalau ada yang mengatakan Allah bertempat atau tidak, maka antum tanya balik, maksud tempat antum itu apa? Kalau Allah bertempat maknanya Allah diliputi oleh tempat, ini mustahil dan ini tidak bagi Allah. Kalau itu makna tempat, seperti antum bertempat di masjid, dinaungi masjid, tidak. Bagi Allah tidak mungkin Allah diliputi oleh makhluk. Tapi kalau tempat yang dimaksud Allah istiwa, tempat Allah beristiwa adalah aras, tempat Allah beristiwa adalah aras, kenapa kita takut mengatakan bertempat? Karena kata tempat tidak ditetapkan oleh Quran, tidak pula dinafikan oleh Quran. Kalau sebuah perkataan atau sesuatu tidak ditetapkan oleh Quran, tidak pula dinafikan oleh Quran, maka kita perlu perincian. Apa maksudnya? Termasuk arah. Kalau arah yang dimaksud kiri, kanan, bawah, kita tolak. Tapi kalau arah yang dimaksud bahwa Allah berada di arah, yakni jihah, arah al-ulu, arah Allah di atas, maka na'am kita tetapkan Allah berarah, tidak masalah. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika menyebutkan tentang Allah bisa dilihat di hari kiamat kelak, kata Nabi, innakum satarawna al-qamar lailatal badr, innakum sataruna rabbakum kama taruna al-qamar lailatal badr. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian kelak seperti kalian melihat bulan purnama. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam para jamaah menyerupakan, bukan objeknya menyerupakan Allah dengan bulan, tapi menyerupakan cara pandangnya dari sisi tiga. Sisi yang pertama dari sisi kejelasannya, min haitsul wuduh, yakni kalian sataruna rabbakum kama taruna al-qamar lailatal badr la tudammuna fi ru'yatihi, kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan, la tudammun, tidak berdesak-desakan, yakni jelas melihat bulan itu, tidak seperti melihat kita sesuatu yang desak-desakan tidak kelihatan. Seperti misalnya apa, nonton sesuatu yang tidak jelas gitu ya. Nonton sesuatu yang tidak jelas mungkin bisa tidak kelihatan, mungkin juga terinjak-injak, bisa mati. Banyak orang yang nonton konser rock ya atau dangdut itu mati karena keinjak-injak. Nah, lihat Allah kelak enggak seperti itu, seperti melihat bulan. Dari sisi apanya jemaah? Jelasnya. Yang kedua dari sisi arahnya. Kenapa Nabi bandingkan dengan melihat bulan, cara melihat Allah? Karena arahnya. Bulan di mana? Di atas. Allah fis sama, Allah ulu, tinggi. Dan yang ketiga dari sisi al-adad, bilangannya. Bulannya berapa? Satu. Allahnya dilihat juga zat yang satu, Allahu ahad. Ya. Nah, tidak masalah mengatakan Allah Subhanahu wa taala berarah asal arahnya yang dimaksud al-ulu. Tidak mengapa dikatakan Allah bertempat kalau tempat yang dimaksud yakni tempat tidak menyatu dengan Allah dan Allah tidak butuh tempat, dan tempat yang dimaksud yakni istiwa di atas arasy. Jadi harus dirinci. Nah di dalam akidah yang ditulis ulama tidak ada. Bahkan dijelaskan secara khusus di sini ada kata atau judul kitabnya Ar-Ru'yah As-Sifat An-Nuzul karya Imam Daraqutni yang hidup di abad ke 385 belum meninggal. Bahkan Imam Dhahabi punya kitab namanya Al-Arash. Punya kitab namanya Arash judulnya, membahas tentang Arash dan sifat-sifatnya, bagaimana Allah istiwa di atas Arash. Demikian pula para ulama kita telah membahas khusus tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahkan membahas tentang masalah akidah yang banyak orang menyimpang, di antaranya masalah takdir.
Maka ditulis oleh para ulama kita tentang pembahasan takdir. Seperti di sini ada kitab yang membahas tentang takdir pada ulama zaman dahulu, ya, yaitu yang tujuannya untuk menjelaskan takdir dengan cara yang benar. Lalu terus demikian dari zaman ke zaman sampai pada zaman Ibnu Taimiyah, sampai pada zaman Ibnu Qayyim muridnya, Imam Dhahabi, Ibnu Katsir, sampai Muhammad bin Abdul Wahhab, sampai terus zaman ke zaman sampai zaman kita. Ada Syekh bin Baz ngarang kitab akidah, ada Ibnu Utsaimin ngarang akidah, ada yang masih hidup, Syekh Fauzan masih hidup, ada banyak mengarang kitab akidah. Bahkan nanti anak cucu kita juga akan mengarang kitab-kitab akidah terus sampai hari kiamat. Karena Allah akan menjaga agama dari kerusakan dengan Allah memunculkan selalu golongan yang selamat, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Selesai insyaallah, kita masuk kepada pembahasan isi kitab. Yang pertama, Al-Mu'taqadus Sahih fi Tauhidir Rububiyah, keyakinan yang benar tentang Tauhid Ar-Rububiyah. Jadi ini poin pertama pembahasan kita dalam akidah. Yang dibahas adalah tentang iman kepada Allah. Dan iman kepada Allah para jamaah tidak akan benar sehingga beriman kepada 4 perkara. Yang pertama, iman kepada wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman tentang wujudnya Allah. Dan wujudnya Allah ini dibenarkan oleh ayat Al-Quran, oleh hadis Nabi, oleh akal. Ya, secara akal Allah wujud, ada karena ada hasil ciptanya. Ya, makanya kenapa selain Allah disebut alam? Ya, karena alam ini artinya tanda. Kenapa bumi ini disebut alam? Karena alam itu artinya tanda, yakni tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alam, ain lam mim, alam itu tanda. Ya, karena tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, para jamaah, iman kepada Allah tidak akan sah kecuali dengan beriman terhadap rububiyah Allah. Jadi meyakini Allah lah yang mencipta, menguasai dan mengatur alam semesta. Mencipta. Dan tidak ada pencipta kecuali Allah. Ya. Tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala lahul khalqu wal amr. Ala lahul khalqu wal amr, kata Allah. Ketahuilah, hanyalah milik Allah hak mencipta. Jadi yang mencipta itu hanya Allah, selain Allah enggak ada yang mencipta. Kalaupun ada makhluk disebut mencipta, maka bukan mencipta secara mutlak atau secara sempurna. Karena mencipta maknanya al-ijad. Mencipta itu maknanya mengadakan dari sesuatu yang dulunya tidak ada. Maka Allah itu berbuat bid'ah dari sisi bahasa. Bahkan Allah disifati dengan badi'us samawati wal ard. Allah itu ahli bid'ah. Allah ahli bid'ah, yakni Allah yang membuat sesuatu yang baru yang dulunya tidak ada. Itu bid'ah secara bahasa. Maka kalau disebut ada bid'ah yang baik, ya Allah inilah bid'ah hasanah. Yani dalam segi bahasa jemaah. Nah, semua bid'ah sesat itu bukan secara bahasa tapi secara istilah. Kalau secara istilah yang disebut Nabi bid'ah sesat itu tidak ada yang hasanah. Maka kalau ditanya jangan ngeyel dulu, apakah ada bid'ah hasanah? Ada. Yani bid'ah ditinjau dari sisi makna bahasa. Karena bid'ah secara bahasa sesuatu yang baru. Al-syai' al-mukhtara ala ghairi misalin sabiq. Sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Ya, kalau sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya, contohnya ya langit dan bumi. Bahkan antum sendiri adalah bid'ah dari atas kepala sampai bawah kaki, antum ini bid'ah karena antum dulunya tidak ada. Bukan itu yang dimaksud sesat. Jadi sesat itu bukan bid'ah yakni pesawat terbang, bukan internet, teknologi, bukan. Kalau itu tidak sesat. Bisa baik bisa buruk kalau bid'ah yang sifatnya keduniaan. Bid'ah dalam ibadah. Jadi bid'ah itu adanya dalam sholat. Berarti ada istilah sholat bid'ah, baca Quran bid'ah, sholawat bid'ah. Adanya di situ bid'ah itu. Zikir bid'ah, yakni zikir yang tidak dicontohkan Nabi dan para sahabat. Jelas ya? Jadi bid'ah itu adalah ma'uhditsa fid-din min ghairi dalilin. Wis gampangannya itu bid'ah itu. Itu perkara yang diadakan dalam agama tanpa ada dalil. Karena ada sesuatu yang baru dalam agama namun ada dalil. Contohnya membukukan Quran.
Di zaman Rasul ada tidak mushaf satu yakni 30 juz? Enggak ada, wahyunya belum turun, belum sempurna turun, kan masih berangsur-angsur turun. Oleh karena itu juga Rasul itu tidak mampu untuk membuat mushaf. Karena apa? Karena belum sempurna wahyunya. Ketika Rasul wafat baru memungkinkan dibuat mushaf, dan siapa yang pertama kali membuatnya adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sementara kita diperintah untuk meniru atau mengikuti siapa? Abu Bakar. Berarti membukukan Quran itu sunnah. Sunnah siapa? Sunnah khulafa ar-rasyidin, sunnahnya Abu Bakar yang kita diperintah oleh Nabi ikut mereka. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati man? Khulafa rasyidin al-mahdina min ba'di. Ya. Taib. Kemudian yang dimaksud beriman kepada Allah yang kedua adalah iman kepada rububiyah. Ya. Ini meyakini Allah satu-satunya yang menciptakan, yang menguasai, dan yang mengatur. Jadi 3 ini sudah cukup. Adapun memberi rezeki masuk kepada pengaturan. Jadi kalau disebut rububiyah itu artinya 3 poin tadi. Apa rububiyah itu maknanya? Al-Khaliq pencipta, Al-Malik penguasa, Al-Mudabbir pengatur. Itu namanya rububiyah. Jadi banyak perbuatan Allah, tidak mungkin kita sebut satu-satu. Cukup kumpul dalam 3 poin tadi para jemaah. Nah, itu rububiyah. Dan ini diimani oleh iblis. Jadi iblis itu beriman terhadap rububiyah Allah. Makna berimannya ini mempercayai tentang rububiyah Allah Azza wa Jalla. Dan iblis percaya wujud Allah, adanya Allah. Ya. Dan ini tidak sempurna. Karena yang ketiga iblis tidak memiliki, yaitu iman kepada apa? Iman kepada Allah. Yang ketiganya iman kepada uluhiyahnya Allah. Maknanya yakni uluhiyah itu adalah zat yang disembah. Jadi meyakini satu-satunya zat yang disembah itu hanya Allah. Itu namanya uluhiyah. Ya. Jadi uluhiyah itu artinya diambil dari kata al-ilah. Bahkan Allah dinamai Allah itu diambil dari kata al-ilah. Dibuang hamzah untuk memudahkan sehingga menjadi Allah. Awalnya al-ilah, 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 al-ilah. Orang Arab nggak mau sulit ngomong al-ilah. Orang Arab terbiasa membuang hamzah untuk memudahkan pengucapan. Seperti al-unas, al-unas dimudahkan menjadi an-nas. Bismillah dimudahkan buang hamzah menjadi bismillah. Al-akhyar, al-akhyar, al-akhyar yang terbaik, al-akhyar buang hamzah menjadi al-khair, al-khair. Maka terjemahan khair bukan baik, bukan tapi terbaik, karena isim tabdil tadinya dari akhyar, cuma dibuang hamzah. Jadi biasa dalam bahasa Arab membuang hamzah tashilan untuk memudahkan. Ya, maka Allahu asalnya al-ilah. Apa arti ilah? Sesembahan yang disembah. Makanya para jamaah sekalian, Allah pun dalam Quran menamai sesembahan-sembahan yang batil juga sesembahan itu dengan al-ilah. Makanya ilah itu ada ilahun hak, ada ilahun batil. Ya, kalau Allah al-ilah ini yang hak. Adapun al-ilah ya sesembahan-sembahan selain Allah itu sembahan yang batil. Tapi Allah namakan sesembahan. Makanya terjemahan la ilaha, tidak ada sesembahan selain Allah, ini salah. Karena buktinya banyak sesembahan selain Allah. Tapi yang benar terjemahan la ilaha illallah, artinya la ilaha haqqun illallah, atau la ilaha bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang hak kecuali hanya Allah. Adapun ilah yang batil banyak selain Allah. Nyi Roro Kidul juga ilah. Nyi Roro Kidul. Mbah Brewok juga ilah. Ya, Ontokusumo juga ilah. Keris apa namanya? Wes, juga ilah. Tapi semuanya ilahun batil. Ilahun hak hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih celaka lagi kalau diterjemahkan tiada Tuhan selain Tuhan. Dulu kan Nurholis Majid tuh tokoh liberal. Ya, suhunya mbahnya liberal di Indonesia. Yang sekarang murid-muridnya itu seperti Ulil Absar Abdallah itu. Itu dulu Nurholis Majid mengatakan tiada arti la ilaha illallah itu apa? Tiada Tuhan dengan T kecil kecuali Tuhan dengan T besar.
Kalau dia orang liberal mengakui semua agama itu benar sama, yang percaya sama Tuhan maka dia adalah benar. Tuhannya macam-macam, yang penting tiada Tuhan, mengakui adanya zat sebagai Tuhan. Makanya la ilallah artinya tiada Tuhan kecil taknya dengan kecuali Tuhan taknya besar. Ya, alhamdulillah. Cuman namanya aliran pemahaman walaupun mati tokohnya tetap dihidupkan oleh murid-muridnya. Jadi tetap liberal sekarang berkembang. Ya. Baik. Kemudian para jamaah sekalian, yang keempat, beriman kepada Allah itu mencakup iman kepada nama dan sifatnya. Bagaimana iman terhadap nama dan sifat? Yakni menetapkan nama. Jemaah, gampang saja, akidah Ahlussunnah itu gampang dan masuk rasio. Itu enggak mumet, enggak motor, enggak bingung. Jadi mengimani nama dan sifat itu para jemaah, menetapkan nama dan sifat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, tanpa tamsil. Wis. Semua sifat, istiwakah, sifat tangan Allah, wajah Allah, jari Allah, semuanya tetapkan apa yang Allah tetapkan atau yang Rasul tetapkan dalam hadis tanpa apa? 4 hal jauhi. Tanpa tahrif. Tahrif itu maknanya kalau orang bilang dia takwil. Padahal hakikatnya bukan takwil cuma. Karena ungkapan yang benar itu sebenarnya bukan takwil tapi tahrif. Ya. Yani yang merubah makna zahir kepada makna lain tanpa dalil, itu namanya bukan takwil tapi tahrif. Karena kalau takwil itu bisa bermakna benar, bisa bermakna salah. Karena takwil itu maknanya juga bisa benar, yaitu atau bisa sahih seperti tafsir. Makanya Nabi mendoakan Ibnu Abbas dengan doa apa? Allahumma alimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan Ibnu Abbas ini takwil. Apakah Ibnu Abbas didoakan Nabi ahli takwil, yani ahli tahrif? La, takwil maknanya tafsir. Jadi lafaz takwil itu bisa konotasinya baik, bisa konotasi buruk. Itu takwil. Adapun tahrif tidak ada konotasi baik. Semua tahrif itu jelek. Makanya Allah gunakan dalam Quran yang mengotak-ngatik ayat, merubah-rubah makna ayat seperti orang-orang Yahudi. Allah sebutnya bukan yu'awwilunal kalim an mawadhihi, tapi yuharrifunal kalim an mawadhihi. Allah tidak menyebut mereka suka mentakwil, tapi mereka yuharrifuna, mereka mentahrif, menyelewengkan makna ayat-ayat Allah dari tempatnya. Jadi orang yang mengatakan wajah Allah itu adalah pahala, itu tahrif namanya. Menyelewengkan makna dari makna hakiki kepada makna yang batil. Tangan Allah diartikan kekuasaan atau nikmat. Istiwa diartikan istaula, itu namanya tahrif. Tanpa tahrif. Yang kedua tanpa ta'til, mengingkari. Yang ketiga tanpa takyif, membagaimanakan. Dan yang keempat tanpa tamsil, menyerupakan Allah dengan makhluk. Enggak boleh. Kalau Allah punya wajah, makhluk punya wajah, laisa kamitslihi syai'. Kalau Allah hidup, Allah maha hidup, makhluk juga hidup, sama-sama hidup kan? Nah, namun beda hakikatnya. Kalau hidupnya Allah adalah wajib, hidupnya makhluk adalah mustahab. Artinya gini, kalau Allah hidup, mana hidupnya Allah sempurna. Allah hidupnya itu wajib, artinya wajib itu tidak didahului dengan ketiadaan dan tidak akan terkena dengan kefanaan. Itu hidupnya Allah. Kalau kita hidup bagaimana maksudnya? Kita akan hidup, dulunya kita mati, lalu kita akan ditimpa kematian, kita akan binasa, tidak kekal. Beda dengan hidupnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi gampang Ahlussunnah itu. Walaupun sama nama dengan Allah dan makhluk dalam sifat, sama dalam nama saja. Adapun hakikatnya kita serahkan kepada Allah, karena Allah tidak menyebutkan bagaimananya. Maka Imam Malik ketika ditanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman yani Allah beristiwa di atas arasy. Ditanya Imam Malik, kaifal istawa? Bagaimana al-istiwa? Imam Malik langsung menundukkan kepalanya jemaah. Langsung dia menundukkan kepala, keringat dingin keluar. Imam Malik ditanya gitu. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kaifal istiwa? Allah beristiwa di atas arasy, bagaimana istiwanya Allah? Imam Malik langsung menunduk. Gemeter, keringat dingin keluar. Diam sejenak Imam Malik, lalu mengangkat kepala dan mengatakan dengan marah. Sampai-sampai orang itu disuruh diusir keluar dari majelis beliau. Karena ini pertanyaan yang tidak dipertanyakan oleh para salaf. Kata Imam Malik, beliau menjawab,
Al-istiwa maklum. Istiwa itu ya paham karena dia bahasa Arab. Hidung, telinga, wajah, mata, lantai, meja itu kan bahasa yang maklum. Secara makna istiwa maklum, yaitu tinggi di atas, naik. Itu istiwa. Wal kaif majhul, namun bagaimana istiwa Allah majhul, enggak diketahui. Wal imanu bihi wajib, beriman tentang istiwa Allah wajib. Wasu'alu anhu, dan bertanya tentang bagaimananya bid'atun, bid'ah. Lalu Imam Malik mengusir orang itu karena berbahaya orang seperti itu. Akan pengaruhi nanti orang-orang atau majelis-majelis yang lainnya. Demikian para jamaah sekalian. Jadi akidah salaf akidah yang mudah, akidah yang tidak ribet bulat, tapi cukup dengan kita mengimani apa adanya dari Al-Quran, dari Al-Hadis, tanpa menyelewengkan maknanya, tanpa menolaknya, tanpa membagaimanakannya, dan tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Salat dulu kita, Pak. Hah? Salat dulu, salat dulu ya, azan. Taib, barakallahu fikum.